Jemaat Tuhan terkasih, hari ini kita bersekutu bersama, mengakhiri masa bulan keluarga, masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita menjadi keluarga yang penuh kasih. Ya, keluarga yang mengasihi. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan kesanggupan kita untuk menjadi duta kasih-Nya. Kita berdiri dan memuji namanya dari Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2. Kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara seluruh ciptaannya dengan setia. Anugerah dan damai Kristus ada pada saudara, kini dan selamanya. Silakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup yang kita tempuh, tidak semua hal menyenangkan dan sesuai harapan. Kadang derita mendera, kesulitan menghimpit, beban begitu berat menekan. Begitu banyak keluarga-keluarga yang harus bergumul dengan berbagai dinamika kehidupan. Syaratnya beban, berbagai cobaan dan derita dalam keluarga ternyata menghambarkan rasa kasih. Kasih seolah hanya menjadi slogan. Kasih hanya menjadi pelengkap kehidupan yang semu. Keluarga-keluarga menjadi sibuk dengan berbagai rutinitas hidup yang akhirnya menutupi kasih itu sendiri. Tema perayaan iman kita kali ini adalah keluarga yang mengasihi. Kita semua hendak disadarkan bahwa kasih itu butuh tindakan.
Kasih itu menjadi bermakna manakala disertai aksi. Marilah para keluarga, kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Sederhana, kita mengawali kasih itu di dalam keluarga kita masing-masing. Keluarga yang saling mengasihi. Sadarkah saudaraku, bahwa Allah itu penuh kasih adanya? Sanggupkah kita menjadi duta kasih-Nya? Keluarga kita menjadi pewarta kasih-Nya? Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara yang terkasih, Allah adalah Allah yang penuh belas kasih. Allah adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, walaupun kadang kehidupan kita tidak terlepas dari banyak tantangan dan penderitaan. Justru di tengah tantangan dan penderitaan itulah kesetiaan iman kita diuji. Apakah kita kuat bertahan menjadi anak Tuhan, ataukah kita menjadi lemah dan tidak berdaya? Satu pengharapan kita, Allah adalah Allah yang penuh belas kasih setia. Sabdanya melalui Injil Matius 7 ayat 12 mengatakan demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh Hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, marilah kita melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah belajar mengasihi setulus hati? Belajar berbelas kasih kepada sesama sebagai wujud kita mengasihi Allah. Kita ambil saat hening sejenak. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa kami. Ampunilah kami dan sucikanlah kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ini terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Mazmur 90 ayat 13 sampai dengan 17 yang demikian. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 422, bait pertama dan kedua, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Silakan duduk kembali. Kita akan bersatu di dalam doa Epiklesi. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang hidup, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Kau telah mengutus Roh-Mu yang kudus untuk memberikan kami kemampuan Tuhan, untuk memperoleh hikmat-Mu, untuk mengerti sabda-Mu, untuk menghidupi segala firman-Mu Tuhan. Dan dengan demikian hidup kami akan berbahagia. Berfirmanlah dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohonkan pimpinan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46 yang demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut dia tuannya, jika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.'
Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap bulan Oktober kita bersama-sama memperingati Hari Perjamuan Kudus Dunia bersama-sama dengan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Hanya saja di tengah-tengah suasana yang sedang berubah pada tahun ini, maka yang biasanya selayaknya kita selenggarakan pada awal bulan, kita tunda untuk saat ini. Sehingga kita bisa menyelenggarakan HPKD dan HPI pada hari ini. Memang tanggal itu bukanlah sesuatu yang sifatnya mistis dalam iman Kristen. Itu adalah sebuah momentum saja untuk kita bersama-sama bisa menggunakan untuk mengingat tentang peristiwa-peristiwa besar di tengah-tengah kita. Nah, kembali kepada firman Tuhan pada saat ini, kita melihat bagaimana Yesus yang telah mengalahkan segala perdebatan orang-orang Saduki, itu kemudian dicobai oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini mereka umumnya orang-orang dengan latar belakang studi atau mereka belajar Taurat dengan sungguh-sungguh. Dan kalaupun ada dari kalangan imam, mereka juga terbiasa dengan kultur atau budaya di Bait Allah. Sedangkan bagi Yesus, dia bukan orang dari berpendidikan, kalau sekarang berpendidikan teologi ya, berpendidikan Taurat, dia juga bukan orang dari keluarga imam. Ya, kalau Yohanes Pembaptis itu keluarga imam, dia adalah anak dari Imam Zakaria. Yesus adalah anak Yusuf, seorang tukang kayu. Tukang kayu nggak bisa jadi imam ya, bisanya jadi presiden mungkin ya. Artinya justru mungkin hal-hal yang lebih daripada itu. Dan Yesus adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah imam dari segala imam, raja dari segala raja, nabi segala nabi. Ya, Yesus kemudian mampu untuk menjawab dengan tepat. Karena walaupun itu adalah sebuah hafalan bagi orang-orang yang belajar Taurat pada waktu itu, Yesus sendiri sudah tahu jawabannya. Tetapi yang lebih daripada itu, kalau orang-orang Yahudi hanya tahu dua ayat itu, Yesus dapat menghubungkan dua ayat itu. Yesus dapat mengatakan bahwa ayat yang hukum yang kedua itu sama dengan hukum yang pertama. Dan untuk menjelaskan itu kemudian ada sebuah pertanyaan yang Yesus ajukan tentang pribadi Mesias yang dikenal sebagai anak Daud. Nah, di dalam sebuah nubuatan dikatakan di dalam kitab suci bahwa Daud menyebut Mesias itu sebagai tuannya. Nah, bagaimana mungkin kalau anak keturunannya dikatakan sebagai tuannya? Itu tidak mungkin. Nah, yang para ahli Taurat itu sudah membaca kitab suci, nggak ketemu jawabannya. Mereka sudah hafal, mereka juga nggak akan bisa mengerti jawabannya. Mereka juga bingung. Setelah itu mereka sudah kapok mau nanya, ya itu percuma, malah mereka dipermalukan. Nah, setelah ini kasih Tuhan, saya ingat bahwa sebenarnya Yesus itu punya suatu maksud untuk menggambarkan tentang bagaimana Allah di dalam firman-Nya itu turun ke dalam dunia ini. Dia nyelondoh, dia menjadi manusia biasa, dia menjadi hamba, dia menjadi seorang pelayan, dia bahkan melayani para muridnya.
Dan itulah sebuah teladan yang luar biasa yang sering kita peringati di dalam ibadah, baik di dalam perjamuan kudus maupun di dalam Kamis Putih, biasanya dengan pembasuhan kaki. Tetapi bukan hanya itu sebenarnya yang menjadi pemberitaan Injil pada saat ini. Karena Injil diberitakan kepada semua bangsa. Karena semua bangsa itu berarti budaya. Semua budaya berarti itulah yang dikatakan bahwa yang namanya Injil itu harus kontekstual. Injil itu harus sesuai dengan cara berpikir, cara menghayati, cara rasa dari setiap orang. Jadi kalau bangsa di situ dalam arti kitab suci itu sebenarnya artinya kalangan orang. Kalangan orang yang seperti apa, tipenya seperti apa. Dan itulah sebenarnya menunjukkan tentang kasih kepada sesama manusia. Itu harus dilihat bagaimana Allah, bagaimana Tuhan itu mengasihi manusia. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah hukum kasih ini ada dua sebenarnya. Hukum kasih yang sering kita dengar, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Lalu Yesus juga pernah mengatakan hukum yang baru, karena itu tidak pernah didengar oleh para ahli Taurat, tetapi sebenarnya itu ada jiwanya di dalam Taurat, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku mengasihi kamu. Inilah keadaan yang dimana Allah turun ke dalam dunia ini, mengasihi, berkorban untuk manusia. Bahkan mau melayani, mau dihinakan untuk orang lain, untuk menyamakan orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Tapi sekali lagi, bukan hanya itu. Bukan hanya masalah pelayanan, bukan hanya masalah pengorbanan. Tapi berita yang hendak saya sampaikan pada saat ini adalah ketika Yesus melihat dari perasaan, pikiran, budaya masing-masing yang berbeda. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberi gambaran tentang tubuh Kristus, keluarga Allah ini sebagai tubuh yang terdiri dari banyak unsur, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga. Itu tidak semuanya sama, semuanya berbeda, tetapi semuanya saling bekerja sama, semuanya saling bersinergi. Dan itulah sebenarnya juga yang harusnya dihayati di dalam sebuah keluarga Allah dan di dalam keluarga kita masing-masing. Apakah adil kalau seorang tua itu punya 10 orang anak, lalu semuanya diberikan boneka yang sama? Apakah itulah namanya kasih yang adil? Mungkin ketika orang zaman dahulu sangat homogen, artinya sangat sama kehidupannya, mungkin itu bisa lebih adil, tetapi itu pun juga sebenarnya tidak adil, karena usianya sudah berbeda. Usianya berbeda, sudah berarti secara kejiwaan sudah punya perasaan yang berbeda. Nah, apalagi kalau kita perhatikan bahwa yang namanya kasih itu adalah satu hal yang berhubungan dengan pikiran atau perasaan. Pikiran atau perasaan. Begitu teka-tekinya muncul kok diam. Pikiran atau perasaan kalau kasih itu? Ya berhubungan dengan perasaan. Kasih itu kan, mengasihi itu sebuah perasaan. Dan perasaan itu subjektif. Perasaan itu berbeda-beda. Bagaimana seorang merasa dikasihi itu berbeda-beda. Itulah kenapa di dalam penemuan tentang kasih, ketika orang meneliti tentang kasih itu ketemu yang namanya bahasa cinta. Dan saya sering menciptakan hal itu. Ada 5 bahasa cinta. Yang pertama menyatakan dengan sentuhan. Yang kedua menyatakan dengan hadiah. Yang ketiga menyatakan dengan bentuk pelayanan, diladeni. Yang keempat, bahasa kasih itu dengan kata-kata motivasi. Lalu yang kelima, bahasa kasih itu dengan waktu yang berkualitas, dengan kehadiran, dengan sungguh-sungguh memperhatikan, dengan sungguh-sungguh melibatkan diri, dengan waktu yang dikhususkan. Itu berbeda-beda.
Setiap orang itu punya kecenderungan bahasa yang berbeda. Artinya bahasa cinta bagi saya tidak sama dengan bahasa cinta bagi istri saya. Tidak sama dengan anak saya, apalagi dengan tetangga saya. Dan itu yang membuat seringkali orang merasa tidak dicintai. Karena yang mencintai menggunakan bahasa cinta yang berbeda. Contoh, ada ini orang yang berpikir bahwa istrinya tidak suka hadiah. Artinya hadiah itu bukan skala prioritas, dan itu sebenarnya benar juga. Tapi yang hadiah yang khusus itu sebenarnya ada yang sangat diharapkan, yaitu bunga mawar merah. Tidak pernah dikasih bunga. Ya kalau begitu, apakah dia bisa merasa dicintai? Walaupun banyak melayani, walaupun banyak menyentuh, atau banyak memberikan hadiah, atau banyak memberikan waktu. Tapi kalau kemudian tidak pernah memberi bunga, ya enggak masih cintai. Ada anak kecil itu biasanya sentuhan. Tidak pernah dipegang batuknya. Yuk gitu ya. Itu kan kalau anak kecil dipegang batuknya, dipegang dahinya dengan dibelai-belai gitu, dia merasa sangat disayang. Tapi kalau enggak pernah disayang, kalau hanya disayang sama neneknya, sama kakeknya, ya eyangnya itulah yang kemudian lebih dicintai daripada orang tuanya. Karena orang tuanya sudahlah kan sudah ada yang memong, eyang sudah bisa memong. Sama juga ketika anak-anak itu sebenarnya sangat perlu waktu yang berkualitas. Orang tua memberikan apa? Memberikan dana, memberikan uang. Kalau perlu dikasih hadiah, dibelikan sepatu yang mahal, dibelikan tas yang mahal. Dipikirnya dengan begitu anak merasa dikasihi karena dia begitu sibuknya. Tapi tidak pernah betul-betul memperhatikan apa yang menjadi bahasa cinta dari si anak. Yaitu apa? Waktu yang berkualitas. Pak, aku cuma butuh dirimu. Mbok, sekali-sekali ada di rumah bermain bersama kami. Tapi tidak pernah terjadi. Bagaimana dia bisa mengharapkan bahwa anaknya mencintainya? Karena bahasanya tidak sama, tidak nyambung. Jadi orang harus mengetahui bahasa cinta yang orang yang hendak dicintai. Itulah yang orang bilang empati, dan begitu empatinya Allah, sehingga Allah mau menjadi manusia, mau menjadi rakyat kecil, mau menjadi orang-orang yang terhina, yang diperlakukan dengan tidak adil. Demi supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak adil bisa merasakan kehadiran Allah, merasakan cinta kasih Allah, dan dengan begitu mau hidupnya bersemangat kembali, dan kemudian menghidupi kasih Allah dan meneruskan kasih Allah. Tetapi ketika tidak ada itu, bagaimana orang bisa meneruskan kasih Allah? Ketika tidak merasakan bahwa Allah itu hadir, karena tidak pernah merasakan orang tuanya tidak hadir, atau istrinya hadir, atau suaminya hadir. Ada istri yang bekerja karena kebetulan suaminya sedang bernasib tidak baik, mencari nafkah terus setiap hari bekerja. Saya punya teman yang demikian. Karena memang tidak bisa dapat pekerjaan, lalu kemudian dia yang mengerjakan pekerjaan rumah. Ya enggak semuanya, sebagian juga istrinya. Tetapi karena dia istri merasa bahwa dia sudah memberikan uangnya, sudah memberikan segalanya, harusnya itu suami kok, ini malah saya sudah begini.
Kemudian tidak pernah dia bersikap ramah, tidak pernah memberikan kata-kata motivasi, sering mengeluh, sering menyalahkan. Padahal salah enggak suami? Ya salah juga kadang-kadang. Tapi ketika sudah salah, disalah-salahkan, kemudian tidak pernah dikasih motivasi, semakin ditekan lagi, nyeleweng. Ketika nyeleweng, tambah ngamuk, tambah nggak terima, tambah dikerasi, tambah nggak nyaman di rumah. Akibatnya apa? Akibatnya menjadi retak relasi itu. Nah, itu sebenarnya dimulai dari tidak mau mengerti bahasa cinta orang lain. Kalau di dalam keluarga saja tidak mengerti bahasa cintanya, bagaimana mau mengerti saudara-saudara seiman? Bagaimana mau mengerti saudara-saudara sebangsa? Bagaimana mau mengerti saudara-saudara sepelayanan? Caranya gimana untuk bisa mengerti? Ya bisa aja pakai kuis, bisa aja kemudian ditanya, kamu bahasa cintanya apa sih gitu ya. Tapi ada cara lain, yaitu dengan kata-kata yang diucapkan. Kalau dia sering mengatakan, ini tas itu bagus ya, gitu ya. Oh berarti dia mungkin butuh hadiah, gitu ya. Tapi tidak berarti kemudian semua hadiah, semua yang diminta dikasih ya, tidak. Tapi artinya bahwa kita tahu bahwa dia itu sebenarnya tidak butuh waktu yang banyak, tidak butuh uang yang banyak, tapi dikasih tas yang dia sukai, itu sudah membuat dia masih dicintai. Dia sangat berbahagia dan sangat mencintai. Saya masih ingat ketika saya senang terhadap apa yang dilakukan oleh orang tua saya ketika saya kecil, saya mengatakan, I love you, ya. Saya sangat mencintaimu. Tetapi ketika orang tua saya membuat saya nggak senang, saya I hate. Ya, karena saya dulu waktu kecil di Amerika, I hate mommy, I hate daddy. Oh, benci rasanya gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu tidak nyaman, perasaan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya masih kecil sih. Nah itu sama, ketika orang itu tidak dipedulikan perasaannya, apa yang dikatakan kita tidak peka, tidak mendengar. Kita mau terus memberi, mencekoki. Kita mau melayani dengan cara kita. Kita mau memberitakan Injil dengan cara kita. Bagaimana orang lain dapat beroleh damai sejahtera? Bagaimana orang lain dapat mengerti ketika kita menjadi orang yang menakutkan dan mengancam bagi orang lain? Jalan yang terbaik adalah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup renungan ini dengan satu pengingat bahwa ketika Yesus Kristus dibaptis, ketika Yesus Kristus dimuliakan di gunung, ada suara dari langit. Apa? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah. Siapa itu? Hananto? Udah. Aduh ya, jauh. Yesus. Itulah yang dikenan oleh Bapa. Artinya apa? Yang lain enggak loh. Majelis ini enggak. Jemaat ini enggak. Saya enggak. Hanya Yesus yang dikenan oleh Allah Bapa. Dan kalau kita enggak dikenan, bagaimana kita bisa mengharapkan kasih karunia Allah? Hanya satu caranya, saudara. Hanya satu. Yaitu di dalam hidup kita ada Kristus. Ketika Bapa melihat hidup kita, Bapa melihat anakku ini dia, Kristus. Apakah hidup kita mencerminkan tentang kasih Kristus? Apakah keluarga kita mencerminkan inilah Kristus? Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup hanya kepadamu Tuhan, segala tujuan hidup kami, dan hanya oleh Kristus kami beroleh kekuatan dan damai sejahtera. Oleh karena Kristuslah kami bisa hidup dan beroleh hidup yang kekal. Karena itu biarlah Kristus dengan segala anggota-anggota tubuhnya yang berbeda saling membangun, saling menerima, dan saling mengasihi sebagaimana rencanamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan terkasih, mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur berkat kasih kemurahan-Mu. Kami masih Engkau izinkan untuk beribadah, bersekutu bersama, walaupun ibadah ini masih harus berbentuk daring, namun tidak mengurangi rasa kebersamaan di antara kami. Bapa, perkenankanlah kami menghampiri tahta-Mu, membawa doa syafaat kami. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai sejauh ini masih bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Berkatilah para pemimpin kami agar di dalam melakukan berbagai kebijakan, baik dalam penanggulangan pandemi maupun kebijakan dalam bidang ekonomi, benar-benar kebijakan yang tepat, seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk bangsa dan negara kami. Terlebih Bapa, saat ini kami harus memasuki masa adaptasi kebiasaan baru. Mampukan kami segenap rakyat Indonesia bisa benar-benar berubah gaya hidup lama menuju gaya hidup yang baru. Kami juga mohonkan berkat untuk para pasien, baik yang dirawat dalam masa isolasi maupun yang sudah sembuh. Kiranya Engkau berkati senantiasa agar tetap menunjukkan rasa syukur dan sukacita. Demikian pula para dokter, perawat, dan para tenaga medis. Engkau juga berkati agar di dalam masa-masa berat dan penuh tantangan ini mereka tetap bisa melaksanakan tugas panggilannya untuk mengupayakan kesembuhan para pasien. Bapa yang Maha Kasih, secara khusus pula kami berdoa untuk kota kami tercinta,
Kota Salatiga. Berkati kota kami, para pemimpin dari Bapak Wali Kota sampai ketua-ketua RT dan RW bisa bersatu padu demi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami, masyarakat Salatiga, bisa bersatu padu, saling membantu, saling menjaga, mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan, sehingga pandemi COVID ini boleh segera berlalu dari kota kami tercinta, Salatiga. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh Salatiga, yang sejauh ini kami masih harus menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi yang bersifat komunal. Berkati gereja-gerejamu di Salatiga dan terkhusus GKJ Karangalit, agar di masa pandemi ini gerejamu tetap bisa menjadi saluran berkat dan menjadi sarana pewartaan karya keselamatan Allah. Gereja kami GKJ Karangalit, dengan segala program dan rancangan yang kami buat, berkatilah Tuhan, agar di masa pandemi ini program dan rancangan kami bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Terkhusus pada hari ini, kami memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Kami berdoa, biarlah kami bisa menjadi bagian di dalam mewartakan kabar keselamatan-Mu dimanapun kami berada. Bapa yang penuh rahmat, kami juga mendoakan beberapa warga jemaat GKJ Karangalit yang sedang sakit, ada yang masih dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah, dan ada juga yang dalam masa pemulihan. Berkatilah berbagai upaya yang dilakukan demi tercapainya kesembuhannya. Demikian pula kepada segenap umat-Mu yang menghadapi berbagai pergumulan dan kesulitan, kiranya Engkau memberi jalan keluar. Bapa, kami menyadari begitu banyak pergumulan dan keluh kesah kami, namun dikarenakan dosa-dosa kami, sehingga kami tidak mampu menyebutkan satu persatu apa yang menjadi pergumulan kami. Namun kami percaya Engkaulah Allah yang maha mengerti, Allah yang melampaui akal budi kami, sehingga Engkau lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami, bukan untuk keinginan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau berkenan mendengar segala permohonan kami, dan kami akan menutup syafaat kami dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada para murid kala itu. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami
seperti kami, ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Gereja-gereja di seluruh dunia pada bulan Oktober melakukan perjamuan kudus bersama-sama untuk mengingatkan kembali tentang hakikat hidup beriman dalam Yesus Kristus, bahwa Ia sudah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu, kita harus mewartakan kepada orang lain agar dunia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Melalui sakramen perjamuan kudus ini, Tuhan berkenan memanggil gerejanya untuk diperbaharui, disegarkan, dan dikuatkan, sehingga kita mampu memenuhi tanggung jawab bersama untuk menyatakan damai sejahtera bagi dunia, sebagaimana yang telah Yesus Kristus lakukan bagi dunia. Tuhan sendiri telah menentukan perjamuan kudus itu sebagai peringatan akan Dia. Kita tujukan pikiran kita kepada Tuhan Yesus dan mengingat bahwa Ia telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia, dengan segala kekhasannya, dengan segala hal kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa dari permulaan sampai akhir hidupnya. Ia telah menanggung sengsara pedih sehingga ia berdoa kepada Bapanya di surga, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia harus minum habis cawan itu dan harus diikat supaya kita dilepaskan. Ia dihukum mati supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan tahta penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di kayu salib, supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia ditinggalkan Allah supaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh-Nya, dan Ia telah menyelesaikan pekerjaannya waktu berkata, "Sudah selesai," dan menyerahkan nyawanya. Tetapi Allah lah yang membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap kali kita makan roti dan minum air anggur dalam perjamuan Tuhan sebagai peringatan akan Dia, kita menerima itu sebagai suatu tanda dan meterai kasih setia-Nya kepada kita. Kita memperoleh ketentuan di dalam iman bahwa Ia telah menyerahkan tubuh-Nya dan menumpahkan darah-Nya di atas kayu salib, supaya kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Hal ini adalah benar. Seperti yang kita lihat bahwa roti dipecahkan dan anggur ditumpahkan, lalu kita makan dan minum sebagai peringatan akan Dia. Demikian arti perjamuan kudus itu, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah selesai mengadakan penyucian dosa oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Sudah itu, Ia naik ke surga, dari mana Ia telah mencurahkan Roh-Nya yang kudus, agar supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam persekutuan yang benar. Lagi pula Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dengan kasih kepedulian yang benar, yang patut kita bukan hanya katakan, tetapi juga kita
lakukan. Kini marilah kita menyambut panggilan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus ini dengan kesungguhan hati. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 441, bait yang pertama, Ku Ingin Menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di depan telah tersedia roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengenang akan segala kasih dan pengorbanannya sambil mengingat bahwa Ia menyediakan perjamuan yang sempurna di surga bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, demikianlah roti dan anggur yang telah tersedia, bukan oleh karena kesempurnaan kami, bukan untuk orang-orang yang tidak berdosa, tapi untuk setiap orang yang mengaku dosa, merendahkan hati, dan mau menghidupi Yesus Kristus. Maka Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan ini yang dinyatakan melalui sakramen perjamuan atau perjamuan kudus ini. Hadirlah ya Tuhan, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang Tuhan Yesus Kristus, adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dicapik-capik untuk menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Silakan. Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Kristus telah dicapik-capikkan, telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Silakan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anggur yang tercurah ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tumpahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah ini saudariku, terimalah ini saudaraku. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Silakan. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 441 ayatnya yang kedua di waktu kesusahan dan selanjutnya. Di waktu kesusahan tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1-2. Persembahan dapat dikumpulkan melalui ketua wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan kita sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu,
Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya antarkan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bila di kesempatan minggu pagi yang indah ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan perjamuan kudus, ataupun persembahan mirunggan lainnya. Kami sadar tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-Mu ya Tuhan yang telah tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian, kami percaya Engkau akan menerimanya sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana perluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh bisa menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karangalit ini. Demikian Bapa, ucap syukur kami, dan bila di dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita kembali kepada tugas pelayanan kita di tengah-tengah dunia, sambil memberitakan kepada dunia bahwa Allah mencintai dunia dan seisinya. Kristus mencintai saudara dan memanggil saudara untuk mengabarkan dan membagikan karya keselamatan Allah bagi dunia. Pandanglah salib Kristus. Kami akan memandang salibnya. Pandanglah cinta kasih-Nya. Kami akan mewartakan cinta kasih dan karya pendamaiannya kepada dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap sedia menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan karya terbesar sebagai nyanyian penutup. Yesusku